Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang kedua di bulan Mei tahun 2021. Dan mari kita sediakan hati kita sambut firman Tuhan, dan kita sambut berkat Tuhan sepanjang hari ini. Sebelum kita dengarkan renungan pagi kita untuk hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Terima kasih untuk firman-Mu yang hendak kami dengarkan. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami hari ini dan seterusnya untuk hidup setia menurut rencana dan kehendak Tuhan saja. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini 2 Mei tahun 2021 dengan judul Ia taat kepada otoritas orang tua. Ia di sini adalah Yesus, taat kepada otoritas orang tua. Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Sekali lagi, Lukas 2 ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yesus menegaskan bahwa dialah anak Allah yang kekal. Kunjungannya yang pertama ke bait suci telah membangkitkan gerakan hati yang baru. Semua kewajiban duniawi untuk zaman itu telah lenyap dari pemandangan. Tetapi dengan pengetahuan akan misi ilahinya dan persatuannya dengan Allah, ia tidak melawan otoritas orang tuanya. Atas permintaan mereka, ia pulang bersama mereka sebagai seorang anak yang setia dan menurut, serta membantu mereka dalam hidup mereka yang penuh dengan kerja keras. Disimpannya baik-baik dalam hatinya rahasia tentang misinya untuk masa mendatang, menunggu dengan taat hingga periode pelayanannya untuk umum kelak mulai. Sebelum memberitahukan kepada dunia bahwa dialah Mesias itu, ia taat kepada pengendalian orang tua 18 tahun lamanya setelah ia mengaku bahwa ia adalah anak Allah dan menghidupkan kehidupan sederhana dan biasa sebagai orang Galilea, bekerja dalam pertukangan kayu. 30 tahun lamanya ia taat kepada pengendalian orang tua. Biasalah bagi anak-anak, meskipun dari orang tua Kristen, kalau sudah berusia lebih 12 tahun, merasa bahwa mereka mesti dibolehkan mengikuti keinginan mereka sendiri, dan orang tua mau dipimpin oleh anak-anak mereka, gantinya memimpin anak-anak itu. Inilah sebabnya banyak orang muda yang muncul dengan kebiasaan mementingkan diri dan kemalasan. Mereka gagal, sombong, dan keras kepala. Kalau kita memandang kepada penyangkalan diri Yesus yang sabar, penyingkirannya dari segala kemasyuran, pengabdiannya kepada pekerjaannya sehari-hari dalam lingkungan yang hina, alangkah eloknya terang yang dipancarkan tentang hidupnya. Alangkah jelasnya ditunjukkan jalan di mana anak-anak dan orang muda harus berjalan. Yesus tidak kurang sebagai anak Allah dalam rumah tangganya yang hina itu, dalam ketaatannya kepada orang tuanya, daripada ketika Allah berfirman dari tahtanya yang kekal itu, katanya, "Inilah anakku yang kekasih." Hidup Kristus menjamin suatu berkat untuk selama-lamanya atas satu kehidupan yang taat dengan gembira kepada pengendalian orang tua dan kehidupan yang rajin secara jasmani dan mental. Saudaraku, kita kenal siapa orang tua Yesus. Yusuf dan Maria adalah dua orang yang setia kepada Tuhan. Tentu tidak sembarang Allah memilih orang tua yang melahirkan Yesus. Maka Yusuf dan Maria adalah pilihan terbaik pada waktu itu. Artinya bahwa ketika mereka menjadi orang tua, mereka adalah orang tua yang terbaik. Mereka dikaruniakan hikmat oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka untuk setia, termasuk Yesus di dalamnya, dididik dengan baik. Itulah sebabnya orang tua yang seperti ini
mereka memiliki otoritas. Dan ketika mereka memiliki otoritas, mereka memiliki rohani yang baik, maka mereka patut dihormati. Inilah hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di ayat lain dalam perjanjian baru, Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya bahwa di perjanjian baru mengatakan bahwa itu berarti ada orang tua yang tidak di dalam Tuhan. Hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya bahwa ada orang tua yang tidak setia kepada Tuhan. Tetapi orang tua yang setia kepada Tuhan adalah memiliki otoritas dan Tuhan percayakan kepada dia. Itulah sebabnya panggilan kepada orang tua hari ini. Kadang kita mempersalahkan anak-anak kita. Tapi pertanyaan kepada kita orang tua, apakah kita memiliki otoritas dari Tuhan untuk mendidik anak-anak kita? Jika iya, maka otoritas itu diberikan oleh karena kita adalah orang tua yang setia kepada Tuhan. Sehingga otoritas itu diberikan, anak-anak kita akan menghormati kita. Kalau kita meneladani apa yang kita perintahkan kepada anak-anak kita, pasti apa yang kita mintakan anak-anak kita akan dengan baik melakukannya. Nasihat untuk orang muda hari ini adalah, mari turuti apa yang orang tua katakan di dalam otoritas yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang tua kita yang setia. Kalau mereka sangat setia, mereka sangat rajin dalam hal peribadatan, kita patut menghormati mereka. Mungkin bukan berarti juga kalau ada orang tua yang kurang setia kita tidak untuk menghormati mereka, tidak. Namanya orang tua, mereka telah melahirkan kita, maka kita patut untuk menghormati mereka menurut hukum yang kelima dan juga dalam teladan Yesus. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah hari ini, baik kepada orang tua maupun kepada anak-anak muda. Kiranya kami boleh mengalami perubahan dalam hidup kami setelah mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Ubah hidup kami sesuai dengan rencana Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, kiranya penyertaan kasih-Mu menyertai kami, melindungi kami, dan biarlah kami merasakan berkat-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.